Artinya berarti Pak sebagai pengacara tentunya punya strategi yang mendalam kan Pak dalam mengatasi kasus. Nah, dari pengalaman Bapak dalam menangani kasus yang pastinya bermacam-macam, pastinya kan Pak ada kasus yang mungkin paling berkesan nih dalam ketika Bapak tangani. Mungkin boleh diceritakan Pak? Kalau yang berkesan itu cuman saya pernah mungkin apa namanya mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu saya pernah membela orang yang kurang mampu. Jadi kalau dibilang sekarang itu kata orang itu orang miskin ya, tapi kalau saya bilang orang yang kurang mampu. Gitu. Kenapa? Jadi ada masalah dia, kebetulan anaknya ini namanya pula anak SMA ya kan, jadi berbuat onar, kemudian mencuri di bobolnya ini kios, kios yang di pinggir jalan jualan rokok itu dia bobol, kemudian uangnya ini dipergunakannya untuk membayar uang sekolah. Gitu. Jadi kenapa begitu saya tanya, ini kan ketangkap, kemudian dimasukkan dia ke dalam sel, kemudian oleh pengadilan pada saat itu menunjuk saya sebagai pengacaranya. Jadi dalam dunia pengacara ini kan ada juga yang disebut dengan perkara cuma-cuma namanya. Artinya seorang pengacara itu harus mengabdi kepada negara. Bagaimana bentuknya inilah membela orang yang kurang mampu. Nah, itu. Jadi ini ada dasar hukumnya, ada negara memberikan itu kepada kita. Jadi cuma tidak ada uangnya, jadi kita tidak bisa nagih ke negara sebenarnya. Gitu. Jadi apa? Secara cuma-cuma. Jadi ada orang yang tidak mampu kita bela dengan orang yang mampu, yang ada uangnya, ini sama-sama harus kita bela sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan lantas kalau orang yang ada uangnya kita bela mati-matian, orang yang tidak mampu kita hanya sekedar begitu saja, nggak bisa, harus sama gitu. Karena itu di Undang-Undang Narkoba juga ditegaskan di situ. Jadi terhadap tadi dia ditangkap, kemudian saya dalami, rupanya penghasilan daripada orang tuanya ini kan hanya 50.000 per hari dengan anak 3 kan itu. 50.000 per hari. Apa kerja bapaknya? Hanya karet itu mengguris, ya, mengguris karet. Dia hanya dapat upah 50.000 per hari. Jadi anak ini kan mau naik kelas 3, jadi untuk bayar uang sekolah, dia orang tuanya tidak mampu. Kalau dia tidak bayar, dia tidak bisa ikut ujian untuk naik kelas 3. Akhirnya dia bobol itu, kemudian ketangkap, kemudian dia dipenjara, kemudian orang tuanya untuk datang ke persidangan itu harus utang dulu sama tetangga, baru dia bisa datang ke pengadilan. Jadi ini kebetulan rumahnya kan di perbatasan kota ini dengan Tangsel. Jadi dia naik angkot. Jadi setiap dia naik angkot ini kalau dulu itu ya 2.000 sampai dia ke pengadilan. Jadi pulang pergi 4.000 lah harus ada uang dia. Jadi kita bela ini di persidangan oleh hakim pada saat itu, dihukum anak ini dengan catatan dihukumnya dia tidak perlu menjalani di penjara. Dihukum artinya dia tetap dikembalikan kepada orang tua untuk dididik, kemudian untuk dididik, kemudian untuk beretika kan itu, dengan jaminan yang dijamin oleh kepala desa pada saat itu, diputus oleh hakimnya. Jadi setelah diputus, ini orang tuanya menangis, ya kan, menangis. Anaknya itu dibawa ke rutan, kemudian saya keluarkan dari rutan, kemudian ibu ini pun ikut ke rutan. Di rutan itu ibu ini memberikan uang kepada saya 5.000. Dia bilang kepada saya, cuma ini ada uang saya, inilah kira-kira inilah yang dapat saya berikan sama bapak gitu kan. Itu saya terima, kemudian saya berikan kepada anaknya.
anak-anaknya pada masa itu yang masih kelas 6 SD. Nah itu saya berikan sama dia untuk inilah untuk ongkosmu, saya bilang, untuk jajakmu, saya bilang pada saat itu. Kemudian ibunya ini menangis, kemudian merangkul saya. 1 bulan kemudian setelah ini keluar semua, mereka pulang, saya pulang, 1 bulan kemudian ibu ini datang nyari saya. Dia datang ke pengadilan, ditanya nama saya di sana, orang ngasih tahu. Kemudian ibu ini datang ke rumah saya. Ke rumah saya dia bawa nasi bungkus. Itu dibungkusnya di daun, di situ, di daun pisang itu. Kemudian ada di situ gulenya, ada di situ ikannya, ada di situ sayurnya. Itu dia bawa. Hanya memberikan itu kepada saya sebagai ucapan terima kasih. Jadi itu paling berkesan. Saya juga terenyuh melihatnya. Kemudian ibu itu pulang, itulah ucapan terima kasih dia datang bersama anaknya yang saya bebaskan itu. Jadi itulah yang sangat berkesan bagi saya dalam hal membela orang yang kurang mampu. Jadi kalau dilihat lagi banyak kasus yang lain, banyak kalau yang menantang itu banyak. Seperti tadi kasus pembunuhan, kemudian tindak pidana korupsi, itu juga sangat menantang. Apalagi lah sekarang tindak pidana korupsi itu sidangnya harus ke Medan. Jadi itu juga memerlukan biaya yang cukup besar. Itu banyak. Tapi yang berkesan itulah yang pernah saya yang pernah saya bela dan saya bantu tanpa uang. Artinya tanpa pamrih lah. Saya tidak mengenal itu. Itu saja. Ya, Pak. Kira-kira apa lagi? Jadi dari cerita Bapak nih kan, tentunya itu bisa menjadi inspirasi bagi khususnya nih mahasiswa yang mau jadi calon pengacara. Ya, kalau saya melihatnya begini, ya boleh dikatakan baik itu dari UMS maupun UIN sekarang itu banyak jadi pengacara, ketemu sama saya di lapangan, mereka juga sangat hormat kepada saya tetap. Cuman kan kalau saya melihat ini, bagaimana mahasiswa Fakultas Hukum ke depannya gitu. Nggak bisa lagi seperti saya saat sekarang. Kenapa? Kalau ini kan banyak yang instan. Jadi apa? Seharusnya kan kalau menjadi pengacara itu punya skill. Jadi di dalam hukum itu. Jadi sebelum terjun kita sebagai pengacara, kita tahu dulu. Nah, tahu dulu kita apa yang harus kita ketahui, bagaimana hukum itu sesungguhnya kita pelajari. Karena kan bukan saya mengapakannya, karena kita berbedanya gini. Kalau UIN dengan UMTS itu berbeda. Gimana berbedanya? Kalau UIN kan condong hukum itu mempelajarinya hukum Islam. Kan itu condongnya di sana. Sementara di persidangan ini kan hukum positif. Nggak mungkin misalkanlah alumni UIN ini sidangnya di bagian agama terus, kan nggak mungkin itu. Kan itu. Nggak mungkin mereka hanya menangani kasus-kasus tentang perkawinan, kemudian tentang pembagian harta gunung ini, warisan dan sebagainya, sodako dan sebagainya, kan bukan itu. Jadi seorang pengacara itu kan harus bisa dia dalam hukum positif, mempelajari hukum positif, bisa juga dia harus mempelajari hukum Islam. Gitu. Jadi cenderungnya ke mahasiswa, apalagi alumni UIN ini kan kalau sudah masuk ke pengadilan negeri bingung dia. Ini bagaimana bingung. Kalau ini dipelajari bisa seharusnya gitu. Jadi yang paling itu kan itu skill, kan itu skill. Jadi bagaimana? Jadi bagi mahasiswa yang akan lulus nanti, ya nggak bisa lagi kayak sekarang itu datang misalnya sekarang saya sidang di mana mentoknya di situ belajar, nggak bisa gitu. Karena kan seorang pengacara itu kan harus punya skill. Artinya ginilah, seorang pengacara itu harus pintar, kan itu, dan harus dapat dipercaya, kan itu. Kalau orangnya pintar nggak dapat dipercaya, orang nggak mau datang kan. Nah, nanti ditipunya saya katanya kan. Tapi kalau misalnya orangnya dapat dipercaya nggak pintar, nggak bisa juga, kan itu. Dapatnya dia dipercaya tapi nggak pintar, jadi mau gimana nanti saya ada masalah, saya berikan sama dia nggak bisa juga dia, nah, itu repot. Jadi apa? Pengacara itu harus pintar, harus dapat dipercaya. Itulah suatu integritas apa?
etika, adab, moral. Itu yang harus dipertahankan. Itu makanya bagaimana? Jadi pengacara itu harus profesional. Mengedepankan apa? Adab dulu, etika, dan itu. Kemudian apa? Moral. Seperti tadi, bagaimana sekarang morat-maritnya gonjang-ganjingnya dunia hukum ini kan gitu. Seperti ini udah banyak yang terjadi. Kan semua moral. Bukan hanya advokat, bukan hanya pihak kepolisian, bukan hanya kejaksaan, bukan hanya hakim di pengadilan. Ini kan sama ini. Jadi bagaimana moral, bagaimana etika supaya kita tetap berintegritas di mata orang itu, artinya pengacara itu profesional. Nah itu. Kadang-kadang kalau sekarang kita lihat itu apa namanya, seperti yang dikatakan tadi, berjamur. Seorang advokat itu sekarang kan berjamur. Nah, jadi bagaimana masyarakat nanti? Ya masyarakat melihat, menilai. Saya ke sana, saya pengacara ini, saya pengacara ini. Sekarang masyarakat juga pintar. Sekarang masyarakat itu datang ke kantor kita bicara sudah begini. Pindah dia pergi ke kantor yang lain. Kenapa pindah dia? Kantor bapak ini biayanya sekian, kantor bapak itu sekian, baru dia akhirnya apa? Cari yang murah. Cuman apa? Dijajarinya satu-satu. Terakhirnya dia cari yang murah kan? Ngapain saya bayar mahal pengacara itu katanya. Nah, sementara pengacara itu kan itu. Bagaimana? Ya, harus punya integritas. Harus dapat dipercaya, harus pintar. Jadi supaya nanti dalam hal membela hak kalian ini supaya bisa terpenuhi. Nah, itu. Yang kedua ini kadang-kadang gini, apa namanya? Kita seorang pengacara tidak boleh menjanjikan apapun dia. Jadi menjanjikan untuk menang, menjanjikan untuk bebas, nggak bisa. Itu bukan tugas pengacara. Cuma kan kadang-kadang sekarang itu bisa ini ringan hukumannya, bisa ini bebas, bisa ini menang, nggak bisa. Pengacara itu tidak boleh menjanjikan. Itulah di kode etik juga disebutkan. Tidak boleh menjanjikan sesuatu, baik itu kepada klien, baik itu kepada hakim maupun kepada aparat penegak hukum lainnya. Tidak boleh menjanjikan. Jadi apa? Itu saya bilang, kita harus punya integritas tadi. Kita harus pintar. Kita harus dipercaya. Pintarnya apa? Ya kita belajar. Semua belajar. Jadi belum tentu orang yang katakanlah sudah senior di pengacara, belum tentu. Kita harus belajar. Mana? Ya itu tadi saya katakan tadi. Mari kita bahas dulu. Mari kita kayak seperti yang saya katakan tadi di kantor saya, ya bedah kasus dulu. Kita bedah kasus itu. Nah, bedah ini bagaimana? Nah, silakan mengeluarkan pendapat. Kita catat. Baru nanti kita buat kesimpulannya. Mana? Kesimpulannya apa? Bagaimana membela orang ini di persidangan? Bagaimana supaya bisa kita mencapai keinginan daripada klien itu dalam perdata? Artinya memenangkan kasus itu. Bagaimana? Nah, itu yang kita bedah. Nah, supaya nanti rekan-rekan ini sejalan. Kalau terjadilah hambatan di jalan itu kita tahu, gitu kan? Kita tahu. Oh, keterangan saksi ini kita tahu. Nah, itu. Jadi terhadap mahasiswa fakultas hukum terutama inilah yang apa namanya yang mau lulus itu harus punya skill. Nggak bisa lagi kita ikut-ikutan apa pengacara yang baru, ya, yang baru. Sekarang itu banjir. Nangani kasus, mau gimana dia nangani kasus? Dia sendiri nggak paham. Nah, kan punya itu. Nah, akhirnya apa? Ikut ke sana, ikut kemari. Karena kita tadi tidak ada skill. Makanya saya katakan tadi apa? Harus ada skill. Harus pintar, harus mau belajar. Harus dapat dipercaya supaya orang jangan menyia-nyiakan gitu. Kalau nggak dipercaya orangnya susah. Itu aja. Berarti kan Pak, integritas itu adalah salah satu hal yang penting gitu ya Pak. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin boleh Bapak memberikan pesan gitu kepada kami mahasiswa hukum gitu, agar nanti setelah lulus kuliah itu nggak bingung gitu mau menekuni profesi apa, dan juga tips gitu Pak, agar nanti mahasiswa hukum itu ya tidak menganggur gitu Pak. Ya, sebenarnya kalau mahasiswa itu di mana-mana kan hampir sama.
semester 7 kalau nggak salah ya. Semester 7 kan skripsi itu. Iya Pak. Ya. Biasanya di semester 7 inilah mahasiswa itu sudah harus mempersiapkan diri. Apakah dia menjadi pengacara? Apakah dia misalnya lah ingin masuk dalam dunia kehakiman? Apakah dia mau menjadi katakanlah jaksa? Di situ dia sudah mulai berpikir. Jadi supaya dia nanti misalnya lah selesai meja hijaunya, dia terfokus untuk itu. Jadi kalau sekarang kan tidak. Begitu ini selesai, buka lowongan kejaksaan, semua daftar kejaksaan. Buka lowongan jadi hakim, semua daftar kehakiman. Tapi kita still nggak punya. Begitu apa? Barulah baca. Artinya seperti itu apa SKS ya, sistem kebut semalam, baca, yang nggak mungkin akan tercapai. Gitu. Jadi bagaimana? Ya kalau kita sudah semester 7 mau kemana nantinya? Oh saya mau jadi advokat, ya dalami advokat itu. Dalami advokat itu bagaimana? Ya misalnya kemana? Ya datang soan atau silaturahmi ke kantor advokat itu, ikut bergabung di dalamnya pelan-pelan, bagaimana mendalami kasus itu, kemudian bagaimana ke persidangan itu. Sebenarnya di apa namanya di fakultas juga kan ini diajarkan praktek di ke lapangan, bagaimana ke pengadilan, bagaimana di pengadilan agama, bagaimana duduknya, itu kan etika semua. Jadi berbeda nanti di pengadilan negeri, berbeda juga di pengadilan agama. Nah, ini kan harus tahu. Nah, jadi dari awal, jadi di semester 7 itu seharusnya mahasiswa sudah mempersiapkan diri. Jangan di saat buka lowongan udah tamat, buka lowongan berbondong-bondong. Nah, ya kan? Sementara yang diterima nanti 10 orang misalnya, yang daftar 10.000, gimana kita mau masuk di dalamnya gitu. Nah, jadi kalau kita bisa ini dari awal kita sudah tahu, mungkin hanya berhasil. Apalagi lah dari BIN kan banyak yang jadi yang lulus jadi panitra, yang lulus jadi hakim, banyak. Nah, karena apa itu tadi? Jadi kalau kita cerita ada juga ini mahasiswa UI. Dulu saya masuk sama dia ini apa namanya, dia minta dispensasi ya, apa namanya, cara masuk kuliah lantaran dia menghidupi orang tua gitu. Saya tanya, kamu kerjanya apa? Dari beca Pak. Dia bilang, oh iya gak apa-apa, sepanjang bisa saya bantu, saya bantu. Itu saya luruskan memang anak itu, artinya dia jarang masuk untuk kuliah kan itu. Kemudian dia tamat mengikuti ujian seleksi di Mahkamah Agung untuk panitera, mudah-mudahan dia lulus. Dipanggil ini ke Jakarta kan itu untuk diklat di Megamendung di Bogor. Jadi kawan-kawan ini apa namanya, memberikan bantuan lah uang, bantuan uang untuk dia berangkat. Berhasil anak ini, berhasil. Kenapa berhasil anak ini? Karena dia mau dia belajar. Nah, jadi waktu sama saya itu dia bilang sama saya, Pak saya nggak bisa aktif untuk kuliah, tapi bisanya Pak saya minta bukunya, dia bilang. Jadi saya bilang, kamu fotokopi aja lah bukunya, saya bilang gitu kan. Oh ya Pak, dia bilang kan gitu. Jadi nanti saya minggu depan lah saya berikan sama kamu ya, iya, sama saudara nanti minggu depan ya, iya Pak. Minggu depan kan enggak, saya fotokopi saya kasih sama dia. Gitu. Karena kan saya punya 2 buku pada saat itu saya bawa, yang satunya ini adalah kamu pelajari, itu saya kasih sama dia. Nah, jadi anak ini kan karena dia jarang masuk, akhirnya dia baca buku itu. Kalau ketemu ya gini, sambil kita habis saya ngajar itu ditemani itu langsung ke bawah, temani sambil ngobrol. Pak saya nggak ngerti tentang ini, saya nggak ngerti. Kalau di kelas nggak pernah bertanya, diam. Anaknya dia udah di kelas. Tapi kalau udah pulang nanti, datang lagi sampai saya, Pak saya nggak ngerti tentang ini. Sampai nanti saya pulang, ngobrol itu. Oh ini gini, saya jelaskan sama dia. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Nanti kadang-kadang dari buatnya catatan Pak saya nggak ngerti ini katanya. Itu saya jelaskan. Itu aja lah. Gitu aja lah kami yang sering pertemuan. Tapi kalau dalam kelas dia hanya diam, nggak pernah bertanya. Itu anaknya. Jadi ini pun bagaimana terhadap mahasiswa ya, yang diperlukan keterampilan atau skill, gitu. Kemudian adab dan etika, gitu. Jadi harus dikedepankan itu.
nanti bisa mereka ini memilih apakah dia mau di kejaksaan, apa dia kehakiman, apa dia mau jadi advokat, bisa. Jadi mulai semester 7 lah seharusnya begitu. Kira-kira apa lagi? Berarti kan Pak, itu menjadi salah satu contoh menginspirasi gitu kepada mahasiswa hukum gitu. Mungkin boleh diberikan pesan gitu Pak agar untuk menaikkan semangat gitu kepada mahasiswa hukum. Ya, sekarang kan gini kalau saya lihat ya, kita itu banyak terlena gitu. Kenapa? Sekarang kan orang melihat ukuran sukses. Jadi kalau dikatakan kenapa kamu tertarik untuk jadi seorang advokat atau pengacara, banyak tantangan di dalamnya. Kita membela atau memecahkan kasus orang lain. Jadi kalau sekarang itu ukuran sukses dari seseorang itu kan begini. Kalau dalam dunia advokat sekarang, kalau dia sudah punya mobil, punya rumah, itu dikatakan sukses. Itu ukurannya kalau sekarang. Seharusnya kan ukurannya bukan itu. Bagaimana kita bisa membela hak klien kita itu di persidangan? Itu baru ukuran sukses. Itu. Tapi kalau kita kan enggak, dia punya mobil ini, punya mobil itu, gitu kan? Punya apa namanya? Punya kayak gini banyak itu kan? Banyak bermacam ragam. Itu enggak. Kalau itu yang ukuran kita sebagai untuk menjadi sukses, itu bukan seorang advokat. Advokat itu bagaimana mendudukkan permasalahan, bagaimana membela hak kliennya di persidangan. Itu bisa dia membebaskan orang itu baru diakui sebagai seorang advokat. Jadi bagaimana? Ya harus kita bela hak dia, mati-matian. Jadi jangan kita lari dari koridor hukum. Dalam membela seseorang itu artinya jangan menghalalkan segala cara gitu. Jadi jangan lari dari koridor hukum itu gitu. Itu jadi kalau bagi saya, tapi nggak tahu lah kalau yang lain itu berpandangan lain boleh-boleh saja, tapi kalau saya ukuran sukses itu bagaimana dia bisa membela hak kliennya di persidangan, baik itu perdata maupun itu pidana. Bagaimana itu baru ukuran sukses kalau bagi saya. Nah, kemudian kalau dikatakan apalah yang menjadi simbol kalau saya ya masih pandangan-pandangan umum ya kan, apa dibilang orang kalau pandangan umum, pendapat-pendapat para ahli juga banyak. Ada lagi apa namanya, Adigium mengatakan kan, tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh kan itu. Jadi itu sebenarnya kalau kita mencermati kalimat itu kan cukup luas memang, dan itu memang apapun yang terjadi, sekali bagaimanapun, hukum itu harus tetap tegak. Jadi tidak memandang mana yang miskin yang kaya, yang punya uang atau tidak, punya jabatan atau tidak, yang muda yang tua sama di mata hukum itu. Itu saja yang bisa disampaikan. Oke, baik Pak. Mungkin cukup sekian obrolan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bendahara Saifuddin SHMH yang telah meluangkan waktu dan inspirasinya kepada mahasiswa hukum. Semoga obrolan kali ini membuka wawasan kepada mahasiswa hukum terkait dengan perdata dan pidana. Karena menjadi pengacara dalam menangani kasus baik itu perdata maupun pidana, salah satu hal yang penting adalah integritas, betul kan Pak? Dan tetapi integritas itu tetap mengedepankan etika dan adab. Baik buat sobat pasti yang tetap terus mau update terkait dengan obrolan berikutnya, jangan lupa share dan ke teman-teman kalian episode kali ini, dan sampai jumpa di podcast pasti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.